dengan numerik. Gitu ya. Jadi kemungkinannya itu ada beberapa kemungkinan yang akan kita hadapi nanti ya. Jadi teman-teman bisa saja teman-teman akan mengolah data atau menghubungkan data ya yang jenisnya itu kategorik dengan kategorik. Sebentar. Bentar ya, aku update tapi laptop itu. Cukup. Oke ya, kita lanjut. Contohnya apa? Misalnya teman-teman mau menganalisis data yang jenisnya kategorik dengan kategori. Ingat, bivariat itu mencari hubungan. Ya, analisis data bivariat itu untuk melihat apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh dari variabel satu ke variabel satunya gitu. Jadi kan ada dua variabel nih. Apakah satu variabel ini memiliki pengaruh terhadap satu variabel yang ini gitu. Ya, jadi menghubungkan dua tadi ya, menghubungkan dua variabel. Nah, kemudian bisa saja tadi kan dua variabel yang akan kita hubungkan ya, variabel satu dengan variabel satu. Bisa saja variabel yang ini kita kan mau melihat nih dua hubungan antara variabel mana ya? Bentar. Misalnya kita akan melihat hubungan satu variabel ini ya, satu variabel yang ini. Nah, yang ini dengan satu variabel yang ini. Kita mau melihat hubungannya nih. Kita melihat apakah dua variabel ini punya hubungan ya. Nah, misalnya variabel yang ini adalah jenisnya kategorik. Nah, variabel yang ini jenisnya juga kategorik. Nah, dilihat nih, kategorik dengan kategorik apakah ada berhubungan gitu ya. Apakah ada hubungan ataukah ada pengaruhnya gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah variabel yang pertamanya misalnya hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Ya, pengetahuan kan kategorik tuh. Pengetahuan baik, pengetahuannya kurang baik gitu ya. Itu kan kata-kata kan berupa kata-kata, berarti jenisnya adalah kategorik. Satu lagi adalah dengan kategorik lagi, perilaku. Perilakunya bagaimana? Perilakunya baik atau kurang baik, itu juga dalam bentuk kata-kata kan, berarti kategorik dengan kategorik gitu. Kalau teman-teman menghadapi situasi seperti ini, maka ada dua kemungkinan, ya. Uji statistik yang akan kita gunakan, kita lihat berdasarkan kondisinya, apakah berpasangan atau tidak berpasangan datanya itu. Yang dimaksud dengan data berpasangan adalah data pre dan post. Ya, pre dan post, sebelum dan sesudah. Misalnya, kita mau melihat bagaimanakah pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan. Ya kan? Jadi sebelum diberikan penyuluhan, responden diukur pengetahuannya, kemudian diberikan penyuluhan, setelah itu diukur lagi di pengetahuannya. Berarti kan datanya dua tuh, sama-sama pengetahuan dari satu responden yang sama gitu. Itu namanya data berpasangan. Responden diukur sebanyak lebih dari satu kali. Itu adalah data berpasangan ya. Jadi harus ingat ada data berpasangan dan data tidak berpasangan. Kalau data berpasangan artinya data tersebut diukur pada responden yang sama lebih dari satu kali. Ya, sedangkan tidak berpasangan berarti responden diukurnya hanya satu kali aja, gitu. Oke, kalau datanya berpasangan kita lakukan ujinya menggunakan uji statistik namanya McNemar. Ya, kalau datanya data tidak berpasangan, ujinya adalah uji chi-square. Contoh penelitiannya apa? Tadi contohnya adalah untuk yang berpasangan, contohnya adalah pengaruh promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan responden, ya, itu yang berpasangan menggunakan McNemar. Tapi kalau chi-square contohnya adalah pengaruh pengetahuan terhadap perilaku merokok misal. Itu adalah ujinya uji chi-square seperti itu. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, teman-teman bisa saja menghadapi kondisi yang satu variabelnya adalah kategorik, yang satu laginya adalah numerik. Contohnya apa? Contohnya adalah hubungan antara antara pengetahuan ibu dengan hubungan pengetahuan ibu dengan
pendidikan, misalnya pendidikan ya, hubungan pendidikan dengan berat badan bayi yang dilahirkan misalnya. Kan pendidikannya itu kan kategori kan, SD, SMP, SMA itu kan kata-kata kan, berarti kategorik. Nah, numeriknya adalah berat badan bayi saat dilahirkan. Berat badan bayinya berarti kan 3.000 gram, 2.000 gram, 2.500 gram, atau lain-lain gitu kan, dalam bentuk gram gitu satuannya. Berarti itu adalah numerik. Nah, kita lihat pada saat kita menganalisis data univariat itu nanti kalau datanya ada data numeriknya, maka kita akan melewati tahap uji normalitas data. Ya, untuk melihat apakah datanya itu berdistribusi dengan normal atau tidak normal. Kalau misalnya datanya normal, kemudian kita lihat kategorinya ada berapa? Ada 2 kah atau lebih dari 2? Tadi variabel kategorinya adalah pendidikan ya. Kalau pendidikannya kita buat pendidikan tinggi dan pendidikan rendah, berarti kan 2 kelompok, ya kan? Pendidikan tinggi dan pendidikan rendah itu 2 kelompok tuh, ya kan? Maka uji yang kita gunakan adalah uji t-test independen, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan lebih dari 2 kelompok, 3K, 4K gitu, misal pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kan 4 tuh, 4 kelompok. Maka ini ujinya adalah uji ANOVA menggunakannya. Ya, mudah-mudahan nggak bingung. Kemudian kalau misalnya ternyata setelah diuji normalitas data-data tidak berdistribusi dengan normal, maka pilihannya adalah kita tidak bisa menggunakan uji t-test independen maupun uji ANOVA. Maka alternatifnya atau uji lain atau kita sebut uji non parametrik yang bisa kita gunakan adalah Mann-Whitney untuk uji t-test independen yang tidak terpenuhi. Ingat ya, uji t-test independen boleh dilakukan jika data numeriknya berdistribusi dengan normal. Tapi jika datanya tidak berdistribusi dengan normal, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Ya, begitupun dengan uji ANOVA. Kalau dari uji ANOVA tidak bisa digunakan karena data tidak berdistribusi dengan normal, maka kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi kondisi yang ketiga. Mungkin kita akan menghadapi kondisi dengan yang numerik dengan menumerik. Misalnya pengaruh tekanan darah terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Ya, pengaruh tekanan darah ibu terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Tekanan darah ibunya kan numerik ya, berapa milimeter air raksa, misalnya 120, 120/80, 130/70 dan seterusnya. Itu numerik. Ya, numerik satu laginya adalah berat badan bayi yang dilahirkan dalam satuan gram ya, seperti tadi, numerik dengan numerik. Nah, kalau misalnya numerik dengan numerik kita lihat datanya berpasangan atau tidak. Ya. Kalau datanya berpasangan misalnya gini, misalnya kita mau melakukan penelitian pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan gitu kan. Nah, berarti kita melakukan pengukuran lebih dari 1 kali kan. Sebelum ikut program diet, responden ditimbang berat badannya, kemudian mengikuti program diet, setelah ikut program diet diukur lagi kan berat badannya gitu. Jadi diukur sebanyak 2 kali gitu. Nah, itu namanya berpasangan ya. Kalau misalnya setelah diukur diuji distribusi datanya berdistribusi dengan normal, baru kita menggunakan uji t-test dependen. Tapi kalau tidak terpenuhi ya, tidak memenuhi syarat, datanya tidak normal, maka kita gunakan uji Wilcoxon gitu. Nah, sebaliknya kemudian jika datanya tidak berpasangan, contoh data tidak berpasangan apa? Contohnya adalah ya tadi hubungan antara tekanan darah ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Ya kan? Tekanan darah ibu kan diukur hanya 1 kali. Berat badan bayi juga diukur 1 kali. Ya kan? Itu tidak berpasangan. Nah, kita cek lagi nih normalitas datanya, normal atau tidak. Kalau datanya normal, kita gunakan Pearson korelasi Pearson ya ujinya. Bisa kita lanjut lagi nanti dengan regresi linier sederhana. Kemudian kalau datanya tidak berdistribusi dengan normal, maka kita gunakan korelasinya adalah korelasi Spearman. Tidak dilanjutkan sampai ke regresi linier seperti itu. Oke, teman-teman, ini rangkuman sebenarnya ya. Ini adalah alur pikir kita untuk menentukan uji apa yang mau kita pakai. Gitu. Nanti biasanya saya akan berikan contoh kasus uji ini dengan uji ini ya. Kita mau melihat hubungan antara variabel A dengan variabel B. Jika variabel A-nya itu hasil ukurnya apa, B juga hasil ukurnya bagaimana gitu kan. Nah, itu uji apa yang mau kita gunakan. Gitu.
Gimana? Ada yang mau ditanya sampai sini? Uyang baru hari pertama. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Halo? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Tapi Iya, Bu, cukup, Bu. dari penjelasan Ibu bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nanti teman-teman tinggal memperhatikan Bisa, aja Ibu. jenis variabelnya itu apa ya, dari variabel tersebut data yang kita kumpulkan dalam bentuk apa, datanya kategorika atau datanya numerika gitu ya. Nanti tinggal melihat, oh datanya kategorik, datanya berpasangan, ujinya ini. Oh datanya kategorik dengan kategorik, tidak berpasangan, berarti uji chi-square gitu ya. Yang lainnya pun begitu. Nah yang penting kalau ada data numerik ya, kalau ada variabel yang datanya adalah numerik, maka itu harus terlebih dahulu diuji normalitas. Nanti kita akan belajar juga uji normalitasnya, baru kemudian kita akan bisa menentukan ujinya apa gitu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan tutup perkuliahan kita hari ini. Nanti ketemu lagi berarti pekan depan. Oke, sudah? Tidak ada yang mau disampaikan? Ibu stop share ya. Belum ada, Bu, cukup. Oke, baik. Kalau cukup, nanti kita akan lanjutkan di grup ya. Ibu akan kirim beberapa link video untuk menginstal beberapa program.